Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 149, Energi Iblis dari Kedalaman. Ini, tubuh Kim Shi-hun bergetar. Pemandangan mengerikan terbentang di hadapannya. Dinding batu hancur berantakan. Tumpukan batu besar berserakan di mana-mana. Dan dia bisa melihat tembok lain yang telah robek berkeping-keping. Pemandangan kehancuran itu begitu dahsyat hingga membuatnya merasa kewalahan, seolah-olah bencana alam baru saja terjadi. Kim Shi-hun dan anggota Guardian lainnya terdiam dengan mulut menganga karena terkejut. Grace, apa yang sebenarnya terjadi? Gaya yang tidak bisa melihat apapun menarik lengan baju Grace. Grace tidak bisa menjawab. Dia hanya diam dengan mulut tertutup rapat. Batuk. Zhu Xuan berjalan keluar dari tumpukan puing-puing. Keadaannya terlihat buruk akibat kelelahan mana, tetapi tampaknya dia tidak mengalami cedera serius. Guardian Zhuge Xuan, Gaya berseru dengan suara cemas. Zhu Xuan menundukkan kepala dengan ekspresi keras. Maafkan aku, Nona Gaya. Kau baik-baik saja? Ya, aku tidak mengalami cedera serius. Tapi, Zhu Xuan menoleh. Mereka bisa melihat ngarai yang runtuh seolah-olah telah diguncang oleh gempa bumi. Dia menggigit bibirnya. Aku tidak berhasil melindungi benih, retakan. Tapi aku lega mengetahui kau tidak terluka. Gaya menghela napas lega. Kim Shi-hun melangkah mendekati Zhu Xuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhu Xuan tidak menjawab. Dia menatap Kim Shi-hun dan Kang Wu dengan tatapan tajam. Di mana kalian berdua? Kami? Jika engkau mencurigai mereka berdua, itu tidak perlu. Ujar Grace sambil menghela napas. Waktunya memang mencurigakan. Jadi aku tahu apa yang engkau pikirkan. Tapi mereka berdua bersama kami sepanjang waktu. Zhu Xuan menghela napas pendek. Dia menundukkan kepala dengan ekspresi muram. Maafkan aku. Hanya saja waktu ketika Satan menyerang gudang kebetulan bertepatan dengan kunjungan mereka ke sana, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencurigai mereka. Kim Shi-hun dan Kang Wu mengangguk. Seperti yang dikatakannya, wajar jika dia merasa curiga. Mereka bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu, kata Gaya dengan suara tegas. Sekali lagi, Xu Juan menundukkan kepalanya. Ya, Nona Gaya, aku akan mengingat itu. Aku meminta maaf kepada kalian berdua. Tidak, menurutku kecurigaanmu bisa dimengerti, jawab Kang Wu. Jika kami tahu Satan akan menyerang, kami pasti akan tinggal di gudang lebih lama. Itu bukan salahmu, Tuan Kang Wu. Ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, jawab Gaya padanya. Dia menghela napas seolah menyesali ketidakmampuannya untuk berbuat sesuatu. Ekspresinya tampak berat. Yolo. Namun, di balik ekspresinya yang muram, dia justru merayakannya dalam hati. Semua berjalan lebih baik dari yang kuharapkan. Sejujurnya, dia sempat khawatir bahwa dia bergerak terlalu cepat. Namun, Gaya dan Grace menangani situasi itu lebih baik dari yang dia harapkan. Bukan hanya itu, tetapi tampaknya kepercayaan mereka padanya justru meningkat setelah insiden tersebut. Tidak, kepercayaan mereka pasti meningkat. Setelah kejadian itu, kemungkinan bahwa Satan adalah Kang Wu mungkin telah sepenuhnya lenyap dari pikiran Gaya. Mungkin sejak awal dia tidak pernah memikirkan hal itu, tetapi kali ini situasinya sedikit berbeda. Mulai sekarang, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, Gaya mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka adalah orang yang sama. Itu berarti dia bisa bertindak dengan lebih leluasa mulai saat ini. Meskipun tentu saja aku bukan Satan, Kang Wu mengangguk. Dia jelas merupakan orang yang berbeda. Dia bukan Satan, sosok jahat yang rutin melakukan kejahatan. Jika Satan adalah kejahatan, maka Kang Wu adalah keadilan, orang yang akan menghakimi kejahatan. Sudah sewajarnya mereka tidak bisa menemukan hubungan antara dirinya dan sosok iblis ramalan yang ingin menghancurkan dunia. Betapa menjijikkan, seluruh dunia telah bergerak untuk mengumpulkan benih retakan. Banyak pemain yang mati saat mengumpulkan benih retakan.
Dan banyak juga yang kehilangan nyawa saat bertarung melawan anggota kultus iblis. Memikirkan bahwa Satan mengambil semua benih retakan yang telah dikumpulkan dengan pengorbanan besar itu, Kang Wu mengepalkan giginya karena kebencian terhadap kejahatan Satan. Kita tidak boleh melupakan ini, Tuan Kang Wu. Kelengahan bisa menjadi pedang yang paling tajam. Sepertinya Satan selalu menunggu kita lengah. Aku rasa kita tidak boleh melupakan hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, semua anggota Guardian terdiam. Mereka mengepalkan tangan mereka seolah-olah amarah membakar dalam diri mereka. Lalu mereka menghela napas dan mencoba menenangkan diri. Kang Wu tidak salah. Mereka sudah tahu ada kemungkinan bahwa kultus iblis akan mencoba menyergap mereka karena benih retakan. Namun mereka tidak menyiapkan langkah pengamanan tambahan selain ilusi Zugesuan. Aku minta maaf. Semua ini terjadi karena kelalaianku. Ini bukan hanya tanggung jawab Nona Gaia. Kita semua melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Meskipun itu hal yang sering dikatakan, kenyataannya sulit untuk benar-benar melakukannya. Kang Wu berbalik. Dia menyentuh reruntuhan yang hancur. Satan itu kuat. Kita tidak bisa bersantai hanya karena dia menjadi lebih lemah setelah melintasi dimensi. Kau benar, Gaia mengangguk. Kang Wu berbalik menghadap mereka. Ada satu hal yang harus dilakukan oleh anggota Guardian dalam situasi ini. Kita harus menjadi lebih kuat. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Kang Wu. Tekad dan semangat juang mereka terpancar jelas. Ya, kita harus menjadi lebih kuat. Setelah insiden ini, mereka benar-benar merasakan betapa kuatnya Satan. Mereka tidak bisa diam saja. Kita harus menjadi lebih kuat, tidak peduli apapun yang terjadi. Kang Wu tersenyum. Beberapa hari setelah insiden dengan Satan, Zugesuan dan Grace fokus memulihkan gudang yang telah dihancurkan. Karena lokasi gudang sudah diketahui oleh Satan, mereka tidak bisa lagi menyimpannya di Grand Canyon. Namun mereka tetap memperbaikinya karena pedang Guardian, mekanisme pertahanan gudang masih bisa digunakan. Satan memang telah merusaknya, tetapi mereka berhasil memperbaikinya hingga cukup berfungsi kembali. Jika tidak, mereka akan kehilangan salah satu mekanisme pertahanan terpenting mereka. Kang Wu dan Kim Shi-hun tidak ikut serta dalam perbaikan karena mereka fokus pada pelatihan. Kim Shi-hun kembali ke Timur Tengah bersama Cheon Mujin. Sedangkan Kang Wu, haruskah aku mulai? Lebih dari 100 pasak tergeletak di hadapannya. Dia tersenyum puas saat melihat benih retakan yang ada di depannya. Menggunakan satu saja tidak terlalu berpengaruh, tapi saat ini dia memiliki ratusan. Tidak heran jika dia merasa bersemangat. Aku tidak mengharapkan terlalu banyak. Cukup sampai 123 saja. 1 poin status mungkin terlihat kecil, namun setelah energi iblis miliknya melewati angka 120, bahkan tambahan 1 poin pun bisa memberikan perbedaan besar. Bagus, semua persiapan sudah selesai. Saatnya untuk bergerak. Kang Wu mengulurkan tangannya ke arah benih retakan. Dia menyerap benih retakan ke dalam tubuhnya, persis seperti yang telah dia pelajari dari otoritas wawasan. Energi hitam keluar dari benih retakan. Meskipun jumlahnya kecil jika dilihat secara individu, saat ratusan di antaranya berkumpul, energi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diremehkan. 1 poin stat. Kang Wu bersorak dalam hati dan mengarahkan energi itu ke jantungnya. Dia bisa merasakan energi hitam itu menyerang sistem yang menyegel inti 10.000 iblis. Permukaan tanah bergetar. Energi iblis yang luar biasa meledak menuju langit. Crack! Tanah di bawah kakinya tidak bisa menahan energi besar itu dan mulai retak. Kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ting! Segel inti 10.000 iblis telah melemah. Stat energi iblis meningkat sebanyak 3. Mulutnya terbuka lebar. Dia sudah akan senang jika hanya naik 1 poin, tetapi ternyata bertambah 3. Meskipun itu kabar baik, dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kang Wu menutup matanya. Dia menganalisis energi iblis di dalam tubuhnya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan alasannya. Energi iblis berasal dari bagian yang lebih dalam.
Energi iblis dari inti 10.000 iblis terbagi menjadi 3 kategori: permukaan, kedalaman, dan abyss. Bagian terdalam dari inti 10.000 iblis. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan energi iblis dari bagian terdalamnya, bahkan saat dia masih di neraka. Sepertinya, energi iblis dari bagian terdalam akhirnya mulai keluar. Sampai saat ini, hanya energi iblis dari permukaan yang mengalir keluar, tetapi sekarang, sedikit energi dari bagian terdalamnya telah mulai muncul. Tentu saja, itu belum sepenuhnya keluar. Energi iblis dari bagian terdalam masih hanya sebagian kecil. Tapi, yang terpenting adalah prosesnya sudah dimulai. Aku seharusnya bisa menghadapi Balrog dalam waktu dekat. Dia tersenyum puas. Jika hanya energi iblis dari permukaan yang mengalir, pertumbuhan seperti ini setidaknya membutuhkan waktu beberapa bulan. Mengesampingkan iblis agung, dia merasa bahwa dalam waktu dekat, dia seharusnya bisa menghadapi Balrog atau Lilith. Tapi ini masih belum cukup. Mata Kang Wu bersinar tajam. Jika ini terjadi saat pertama kali dia tiba di bumi, dia mungkin sudah merasa bahwa kekuatan ini lebih dari cukup. Jujur saja, hanya dengan kekuatan iblis agung, dia sudah lebih kuat dari hampir semua makhluk di bumi. Tetapi situasinya kini telah berubah. Para Archduke, ada kemungkinan dia harus menghadapi mereka. Jika para Archduke muncul dengan kekuatan bumi saat ini, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Jumlah tidak akan berarti apapun di hadapan seorang Archduke. Satu-satunya yang bisa menghadapi Archduke adalah Archduke lainnya. Meskipun para player secara keseluruhan semakin kuat, jika seseorang bertanya apakah menurutnya mereka akan tumbuh cukup kuat untuk menghadapi seorang Archduke, dia akan menggelengkan kepala. Mungkin Kim Shi-hun bisa. Di antara para player yang pernah Kang Wu temui, tidak ada satupun yang memiliki potensi untuk menghadapi seorang Archduke suatu hari nanti. Kang Wu mengklik lidahnya, terlalu tidak seimbang. Hal ini terjadi karena kesenjangan kekuatan antara bumi dan neraka terlalu besar. Bagaimanapun, apa yang harus Kang Wu lakukan sudah jelas. Aku harus menjadi cukup kuat untuk menghadapi seorang Archduke. Ada kemungkinan dia juga harus mewaspadai dewa seperti Susanoo atau Gaia. Tetapi hal yang paling mendesak adalah pertempuran melawan Archduke. Bagaimanapun, Satan sudah terlahir kembali. Iblis ramalan, Satan. Dalam situasi ini, dialah lawan yang paling harus diwaspadai. Hanya dengan mempertimbangkan bahwa dia telah menyusup ke dalam gudang Guardian, sudah jelas bahwa dia berada di dalam kultus iblis. Tidak, lebih dari sekadar menjadi bagian dari mereka. Ada kemungkinan besar bahwa dialah yang mengendalikannya dari balik bayangan, Satan. Dia mengingat wajah iblis yang pernah dia hadapi di neraka ke-9. Secara alami, dia mengepalkan tinjunya. Aku akan melindungi dunia ini. Rasa keadilan membanjiri dirinya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.